Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap pemirsa Tribun Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita menghadapi bulan Ramadan. Karena Ramadan merupakan satu ibadah yang sangat spesial, baik untuk kalangan muda maupun dewasa. Yang penting mereka sebagai seorang muslim yang telah menerima sebuah kewajiban, yakni dia statusnya sebagai baligh, maka mereka semuanya selama tidak ada udzur wajib untuk berpuasa. Maka penting sekali bagi kita untuk memahami hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Karena ibadah puasa itu ada perkara-perkara yang bila terjadi puasanya menjadi tidak sah. Oleh sebab itu, maka kita pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita semuanya. Dalam rumusan para ulama, didasarkan pada hadis Rasulullah, didasarkan pada dalil-dalil syariat, maka dirumuskanlah ada beberapa hal yang bisa menjadikan puasa kita semuanya itu batal. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam lubang dalam tubuh secara sengaja. Umpamanya dia sengaja minum, dia sengaja makan, meskipun kecil, meskipun katakanlah tidak membuat kenyang atau tidak menghilangkan rasa haus, tapi selama dimasukkan secara sengaja, maka bisa membatalkan puasa kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri ya. Selama bulan Ramadan kita jangan sampai, atau harus menjaga diri jangan sampai memasukkan sesuatu ke lubang dalam tubuh yang ada di dalam diri kita. Makanya pada tahun 2021 Majelis Ulama Indonesia Kota Batam menyampaikan bagi segenap masyarakat yang ingin melakukan antigen, karena itu ada yang memasukkan ke lubang hidung, maka seyogyanya dilakukan malam hari, karena ini bisa menyebabkan puasanya batal. Yang kedua adalah ketika seseorang dalam puasa Ramadan, terutama bagi perempuan, dia mengalami haid atau dia mengalami nifas atau bahkan melahirkan, maka puasanya menjadi batal. Ketika di tengah-tengah puasa Ramadan tiba-tiba haid datang, tamu bulanan datang, menstruasi datang, atau nifas yakni darah yang keluar setelah melahirkan, atau bahkan ketika Ramadan seorang ibu melahirkan anaknya, maka ini bisa menyebabkan puasanya batal. Selanjutnya adalah ketika terjadi naudzubillahi min dzalik, orang Islam dia menjadi murtad, keluar dari agama Islam, dan ini disebut murtad. Syarat keabsahan puasa Ramadan itu bila dia masih sebagai seorang muslim. Maka bila dia keluar daripada agama Islam, maka puasa yang dilakukannya itu menjadi batal. Oleh sebab itu kita juga harus menjaga keimanan kita bersama. Jangan hanya yang penting sah puasanya, tapi juga harus keimanan yang ada dalam diri kita jaga. Ada juga di dalam puasa Ramadan itu yang membatalkan adalah ketika seseorang dia itu gila, atau dia, mohon maaf katakanlah, hilang ingatan, epilepsi atau pingsan. Itu bisa menyebabkan puasanya batal. Tapi juga ada yang sifatnya itu dia tidak dengan sengaja, dalam hal ini disebut mabuk ya. Dia umpamanya minum satu bahan tertentu, dia tidak tahu bahwa bahan itu menyebabkan dia bisa mabuk. Maka kalau dalam kasus yang seperti ini, selama sepanjang hari dia mengalami itu, maka puasanya batal.
Tapi kalau sebentar, mabuk yang bukan karena dia sengaja minum minuman keras, maka kalau sebentar tidak apa-apa. Tapi kalau untuk yang mabuk itu bisa membatalkan puasa dengan catatan sepanjang hari, dan mabuknya itu bukan dengan cara minum, karena kalau minum jelas batal dengan cara minumnya itu. Selanjutnya adalah ketika seseorang dia berusaha mengeluarkan spermanya, atau dalam bahasa kita disebut istimna, atau dalam bahasa kita disebut masturbasi atau onani. Ini menyebabkan puasa batal. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang onani di bulan Ramadan tidak batal, wah ini bertentangan dengan pendapat sekian banyak para ulama-ulama kita yang mengatakan bahwa ketika senggama meskipun tanpa mengeluarkan sperma itu batal, semestinya ketika seseorang dia jelas-jelas mengeluarkan sperma, maka puasanya menjadi batal. Dan yang terakhir adalah ketika terjadi senggama. Suami istri di bulan Ramadan saat siang hari dia melakukan senggama, meskipun belum sampai keluar sperma, dengan terjadinya sebuah persenggamaan, maka ini menyebabkan puasanya batal. Dari hal-hal tersebut, selain daripada senggama tadi, orang yang dia buat batal puasanya wajib bagi dia untuk membayar puasa atau mengqadha. Tapi khusus untuk yang terakhir senggama, itu ada ketentuan syariat, dia terkena hukuman memerdekakan budak, atau dia puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan 60 orang fakir miskin secara berurutan, tidak mampu satu, yang kedua tidak mampu, yang kedua, yang ketiga. Maka hal-hal inilah yang harus kita jaga selama bulan Ramadan agar puasa kita semuanya menjadi sah, menjadi baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini bisa bermanfaat betul untuk kita semuanya, dan terakhir semoga puasa kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Batam dan juga dari Tribun Batam tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa Ramadan ini betul-betul membuat kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.